Bab 25, Masa Lalu. Di pintu keluar bandara, ketiga orang itu memandang Damar dengan ekspresi berbeda. Di wajah satu pria, ada sedikit pandangan menghina. Di sampingnya, terlihat seorang gadis yang memasang ekspresi buruk, seperti marah. Satu gadis lain yang memiliki rambut panjang tergerai dengan dres putih melekat di tubuhnya menatap Damar dengan kaget. "Kak Gladys, kamu kenal Damar?" Wendy bertanya dengan heran. Gladys tidak mengatakan apapun, tetapi pria di sebelahnya berkata dengan ketus, "Tentu saja, ini adalah putra dari keluarga Ardiansyah di kota LH." Wendy menatap Damar dengan heran. Keluarga Ardiansyah dari kota LH adalah keluarga paling kaya di dalam negeri. Jika Damar berasal dari keluarga Ardiansyah di kota LH, maka sekarang masuk akal kenapa ayahnya menghormati pria itu. Hanya saja, aneh bagaimana penyelidikan yang dilakukan Wendy tidak menemukan hal tersebut. Yang orang-orang Wendy temukan hanyalah kenyataan Damar bekerja sebagai seorang pekerja konstruksi biasa. Orang-orang dari keluarga Ardiansyah perlu bekerja di lokasi konstruksi, apa itu hanya mencoba-coba saja? Pada saat ini, pria itu berkata lagi, 9 tahun yang lalu, dia adalah orang yang termasuk terkenal dan dihormati di kota LH. Namun, sekarang reputasinya, hehe. Damar mengerutkan kening. Hal ini berkaitan dengan kenapa dia masuk ke Night Watcher. Damar berasal dari keluarga Ardiansyah di kota LH, tapi keluarganya hanyalah keluarga cabang, bukan keluarga utama. Sebagai sebuah keluarga besar, tentunya keluarga Ardiansyah memiliki banyak keturunan. Mereka yang terlahir dari anak pertama disebut anggota keluarga utama, sedangkan sisanya disebut keluarga cabang. Walau keluarganya hanyalah keluarga cabang, tapi keluarga Damar tetaplah bagian dari keluarga Ardiansyah. Oleh karena itu, mereka termasuk keluarga kaya. Selain itu, pada saat itu, Damar adalah anak dengan nilai akademik yang baik, sangat disukai oleh para tetua dalam keluarga. Namun, ketika Damar berusia 18 tahun, terjadi sebuah insiden. Insiden tersebut menenggelamkan ketenaran Damar dan membuat reputasinya hancur. Di mata keluarga Ardiansyah, Damar hanyalah seorang yang memalukan keluarga. Pada saat kritis, ia dibodohi oleh seorang lelaki tua dan dibawa ke Night Watcher. Tak ada yang tahu bahwa Damar dibawa ke Night Watcher. Yang semua orang di kota LH kira, termasuk keluarga Ardiansyah, adalah Damar telah dipenjara. Dari 3 orang di depannya, Damar mengenal 2 orang. Gladys Sitara, teman sekelasnya di sekolah menengah selama 6 tahun, SMP dan SMA. Juga masuk ke universitas yang sama, tetapi Damar keluar segera setelah masuk universitas. Mengenai pria di sebelah Gladys, dia bernama Diska Tandialo. Pria tersebut suka dengan Gladys dan merupakan pengejar setia gadis itu. Saat masih menjadi mahasiswa, karena Gladys dan Damar dekat, Diska tak pernah suka dengan Damar. Bahkan ketika kuliah, dia terus menemukan seseorang untuk menindas Damar. Saat itu, Damar belum bergabung Night Watcher, jadi dia tidak ada seni bela diri. Ketika Diska menyuruh orang untuk menindasnya, Damar hanya bisa menerima dengan lapang dada. Saat itu, Gladys tidak tertarik dengan Diska. Lucu bagaimana 9 tahun kemudian, keduanya benar-benar muncul bersama di kota JC. Dulu, Gladys adalah wanita pujaan Damar juga. Lagi pula, gadis itu memang sangat cantik dan menawan. Keduanya juga sudah saling kenal sejak SMP, tapi Damar tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Latar belakang Gladys sangat bagus, ditambah dengan sifatnya yang dingin dan sombong. Sungguh berkah dari langit karena Damar sempat dekat dengannya. Ekspresi Damar kembali tenang setelah keheranan singkat, namun, Wendy masih ingin tahu lebih banyak. "Terkenal bagaimana?" tanya Wendy. "Keluarga Ardiansyah adalah keluarga kaya. Damar, yang melakukan kejahatan dan masuk penjara, membuat keluarga Ardiansyah kehilangan muka dan kehilangan banyak uang. Keluarga Damar telah disingkirkan dari pohon keluarga oleh keluarga Ardiansyah." Diska berkata sambil tersenyum tipis. "Benar, kan, dasar pemerkosa." Begitu kalimat ini keluar, Wendy tercengang. Ekspresi Gladys menjadi lebih rumit. Damar mengerutkan kening. Dia mengabaikan kata-kata Diska dan melirik Gladys, "Itu fitnah." Ekspresi Gladys tidak berubah. Lalu dia menggelengkan kepalanya, "Sudah lewat, aku tidak peduli lagi." Damar mengangguk.
Sudah cukup baginya mendengar hal tersebut. Dia tak lagi peduli apakah Gladys percaya atau tidak. Lagi pula, dalam 9 tahun, semua perasaan yang Damar miliki kepada Gladys sudah sepenuhnya menghilang. Melihat suasana yang agak canggung, Wendy berdeham. Ayo pergi dulu, mobil diparkir di luar. Gladys mengangguk dan berjalan keluar dari bandara. Setelah 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, Damar, kita semua adalah teman Wendy. Sudah lama tak bertemu dan ingin meluangkan waktu pribadi bersamanya. Kamu tidak perlu ikut lagi. Wendy mengerutkan kening, tetapi tidak berbicara. Damar mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Di sebelah Gladys, Diska menatap Damar dengan senyum kemenangan. Gladys benar, dari pakaianmu saja kamu tidak cocok untuk berjalan bersama kami, kata Diska sambil mencibir. Gladys bahkan tidak berbalik. Setelah memperingatkan Damar, dia langsung berjalan keluar. Wendy menunjukkan senyum minta maaf pada Damar, lalu lari mengikuti Gladys. Dia tak enak hati melanggar ucapan kakak seniornya. Diska menatap Damar dan mencibir, aku pikir kamu akan hidup di penjara seumur hidup. Aku tidak menyangka kamu akan keluar setelah 9 tahun. Pria itu memandang Damar dengan tatapan merendahkan. Aku beritahu, ya, aku dan Gladys sudah akan menikah. Tapi memperingatkanmu juga tak ada gunanya. Kamu sudah begini, sudah bukan orang di dunia yang sama dengan kami. Setelah berbicara, pria itu langsung berjalan meninggalkan Damar. Melihat punggung Diska, Damar menggaruk kepalanya, yah, dia tidak salah, memang kita bukan orang dari dunia yang sama. Sebuah pandangan malas tersirat dari matanya. Entah itu keluarga Ardiansyah, keluarga Sitara, atau keluarga Tandialo. Mereka bukan apa-apa di mata Damar sekarang. Sekalinya masuk Night Watcher, 6 tahun berlalu, awalnya, atasan Damar memberitahunya bahwa selama dia menyelesaikan tugas di kota JC, dia bisa kembali ke LH. Namun, ketika dia tiba di kota JC, dia terluka dan kehilangan ingatannya. 3 tahun pun berlalu dalam sekejap. Setelah semuanya di sini selesai, aku harus kembali. Ada beberapa hal yang benar-benar harus diselesaikan. Damar menghela napas, matanya terlihat sendu. Lagi pula, aku belum pernah melihat orang tuaku selama 9 tahun. Damar pun berbalik dan langsung pergi untuk naik bus. Ketika dia baru saja duduk, Damar menangkap keberadaan seseorang. Satu sosok berpakaian merah berjalan masuk ke dalam bus. Pakaian mewah gadis itu menarik perhatian semua orang yang ada di dalam bus. Red Rose, pekik Damar dalam hati. Bisa-bisanya dia naik bus. Red Rose adalah salah satu pembunuh terbaik. Kekayaan wanita itu jelas tak terhitung jumlahnya. Siapa yang akan menyangka kalau dia akan naik bus? Tunggu. Tidakkah itu terdengar bodoh ketika Damar juga melakukan hal yang sama? Dia sendiri adalah mantan orang nomor 1 di Night Watcher dengan kekayaan bertumpuk. Red Rose melihat sekeliling, lalu, wanita itu berjalan ke kursi kosong di sebelah Damar dan duduk di sana. Begitu banyak mata iri dan cemburu mengarah ke Damar di dalam bus. Di hadapan Damar, seorang pria berkacamata dan gaya rambut Mediterania memandang Red Rose dengan penuh nafsu. Pria itu menelan ludahnya dan menjilat bibirnya. Melihat hal itu, Damar mengernyit, sinting batinnya. Damar mencoba mengabaikan aroma mawar samar yang tercium dari sebelahnya. Lalu, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai bermain. Tiba-tiba, dari sisinya, sebuah jari ramping menyentuh pundak Damar. Hal itu membuat pria tersebut menoleh, terkejut saat Red Rose mengajaknya berbicara, kamu dari kota JC. Damar berdeham, dia sungguh terkejut, ya, termasuklah. Dia ingin menepuk dahinya, aku ini bicara apa, batinnya dalam hati. Dari sudut pandang Red Rose, dia merasa Damar sedikit gugup karena dirinya terlalu cantik. Wanita itu tersenyum karena gemas dengan reaksi lucu pria itu. Ini pertama kalinya aku di kota JC. Aku tidak tahu tempat menarik apa yang ada di kota JC. Apa kamu ada rekomendasi? Meski ada beberapa di internet, aku merasa bertanya kepada orang-orang lokal lebih baik, kata Red Rose. Damar berpura-pura tidak mengenal Red Rose. Dia pun berkata dengan antusias, kota JC memiliki banyak tempat menarik yang banyak dikunjungi turis. Kalau kamu ke kota JC, maka harus pergi ke, Damar menyebutkan berbagai tempat.
Setelah mengobrol sebentar, Red Rose tiba-tiba berkata, "Kamu tahu banyak juga, kalau tidak, kamu jadi tour guide-ku saja." Dia tersenyum lebar, "Kamu tidak boleh menolaknya." Alis Damar bergerak sedikit, dan dia melihat ke arah Red Rose, "Tour guide." Dia terdiam sebentar, "Apa ada bayarannya?" Red Rose membeku sesaat. Dia kira meminta Damar jadi pemandunya akan sangat mudah. Biasanya, orang akan langsung setuju tanpa syarat. Namun, Damar malah meminta bayaran. Red Rose tersenyum, "Kalau mau uang, bisa saja, tapi, bukannya ada kompensasi lebih baik?" Damar membeku di tempat, tak perlu orang cerdas untuk tahu apa maksud Red Rose. Hal itu membuat Damar sedikit kaget. Namun, di otak Damar, dia menganggap ini adalah kesempatan terbaik untuk dapatkan informasi mengenai Red Rose. Dibandingkan dengan kompensasi lain, informasi adalah hal yang lebih penting. Red Rose, pembunuh urutan ke-7 di Sin City, dan salah satu pembunuh kelas atas di Red Lotus. Setelah membunuh seorang kepala suku, dia menjadi terkenal di kalangan dunia gelap. Bila disetarakan dengan Night Watcher, maka kekuatannya setara dengan Night Watcher nomor 15 dan nomor 30. Kehidupan pribadi Red Rose agak kacau. Dia selalu menggoda pria tampan dengan tubuh yang menarik. Terlihat jelas, Damar kali ini telah menarik perhatiannya. Melihat reaksi Damar, bibir Red Rose sedikit terangkat, jelas sangat puas dengan reaksinya. Bagaimana? Dia mendekati Damar lagi, seakan sengaja menyentuhkan tubuhnya ke lengan Damar. Akhirnya, Damar berkata, "Oke." Bab 26, Dipecat. "Baiklah," ucap Damar. Setelah mendengar jawaban Damar, perlahan-lahan senyum di bibir Red Rose menghilang. "Lupakan, aku pergi sendiri saja." Red Rose bergumam lirih, kamu lelaki membosankan." Setelah mengatakan hal itu, dia memakai kacamata hitamnya tanpa melihat Damar sama sekali. Membosankan, tidak menantang sama sekali. Red Rose tidak ingin tipe lelaki yang terlalu umum. Dia ingin lelaki yang sedikit sulit didapatkan. Awalnya saja menolak, tapi ujung-ujungnya mau juga. Melihat muka Damar yang berangsur menjadi kusut, Red Rose menunjukkan senyum sinis. Dia menikmati sensasi menggoda para lelaki. Kaum Adam akan mengira mudah mendapatkan Rose. Saat mereka sudah terpikat, dia akan membuat mereka kecewa, meninggalkan para lelaki yang sudah berpikir liar bak hutan Amazon. "Sinting," ucap Damar dalam hati saat melihat Rose tersenyum sinis padanya. Sudah jelas kalau Rose tidak peduli lagi dengan Damar. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai memainkan ponsel itu. Damar mengutuk di dalam hatinya. Kalau bukan karena saat ini ada banyak orang, dia sudah memberi Rose pelajaran. Anggota Red Lotus patut dimusnahkan. Damar melirik Rose yang menunduk melihat layar ponsel dan berkata dalam hati, "Karena kamu sudah di kota JC, cepat atau lambat aku akan mendapatkanmu. Ketika saat itu tiba, aku akan menghancurkanmu." Rose merasa Damar memperhatikannya, bukan melihat tatapan Damar yang sinis, tapi dia merasa Damar sedang memelas meminta perhatian Rose. Bas pun perlahan mulai melaju. Pada saat yang bersamaan, Wendy berada di dalam mobil bersama Gladys dan yang lainnya untuk pergi makan. Ngomong-ngomong, kenapa kamu mengatakan kalau Damar adalah pemerkosa? Menurutku dia tidak terlihat seperti itu sama sekali. Dia sudah menyelamatkan nyawa ayahku, bahkan sampai sekarang ayah masih sangat berterima kasih padanya. 9 tahun yang lalu, dia mengajak adiknya Gladys, Dinda, untuk dinner bersama, kemudian dia sengaja mencampurkan obat tidur di makanan Dinda, lalu, dia memerkosa Dinda. Diska terlihat marah. Kalau dia memang suka dengan Dinda, dia tidak harus melakukan hal kotor begitu. Jadi kamu harus jauh-jauh dari orang gila itu. Wendy cukup terkejut dengan penjelasan dari Diska. Dia melihat Gladys dan bertanya, "Kak Gladys, apa itu benar?" Sejak mereka masuk ke dalam mobil, Gladys sama sekali tidak membuka mulutnya. Dia terus melihat ke arah jalanan. Dia hanya mengangguk tanpa menoleh sedikit pun saat Wendy melayangkan pertanyaan itu. Orang seperti dia harusnya dipenjara seumur hidup. Siapa yang bisa menjamin kalau dia tidak akan mencari mangsa lagi? Lagi-lagi Diska emosi. Dia sudah tidak punya muka lagi sampai-sampai tidak berani kembali ke kota LH. Setelah dia keluar penjara, dia pindah ke kota JC ini. Oh dan lagi, Wen, bagaimana bisa kamu bertemu dengannya?
apa dia bekerja di perusahaanmu? Wendy yang baru saja menerima informasi tak biasa itu masih sedikit syok. Dia menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, kebetulan saja aku mengenalnya. Dia dulu kerja di sebuah lokasi konstruksi jadi kuli angkat batu bata." "Kuli angkat batu bata?" Diska terkekeh. "Hahaha, jadi setelah keluar penjara dia kerja keras seperti itu ya?" Sementara itu, Gladys yang mencuri-curi dengar pembicaraan antara Diska dan Wendy mengerutkan dahinya. Entah apa yang dia pikirkan. Diska melanjutkan petuahnya, "Kamu jangan sampai berurusan dengan manusia satu itu lagi. Kamu ini sangat cantik dan kaya, mungkin dia mengincar itu darimu." Di sisi lain, Rose hanya duduk tanpa membuka mulutnya lagi sampai perjalanan Damar sampai di halte tujuan. Jam 6 sore, Damar sampai di halte. Dia pulang ke rumah, Lilia dan Nidia sudah selesai memasak makan malam. "Apa ada masalah?" tanya Nidia saat melihat muka kusut Damar. "Tidak ada." Damar menggaruk kepalanya dan berkata, "Oh iya, Red Rose ada di kota JC sekarang." Lilia dan Nidia menoleh bersamaan. Nidia bertanya dengan keheranan, "Apa kamu bertemu dengannya?" Damar mengangguk. Lilia menghela napas. Saat Rose muncul di muka umum, dia akan mengincar lelaki muda dan kuat sebagai gandengannya. "Melihatmu yang kecewa seperti ini, sepertinya Rose tidak tertarik padamu ya?" Damar terlihat mengeluarkan ekspresi bersalah dan berkata, "Mana mungkin, hanya kamu yang ada di hatiku Dr. Lilia. Aku memikirkan hal lain." Lilia melirik Damar tanpa menjawab. Sementara Nidia terlihat penasaran, "Apa itu?" "Aku bertemu teman sekolahku di kota LH, Gladys namanya. Kalian pasti sudah tahu kan ceritaku yang itu," kata Damar lesu. Nidia tahu masa lalu Damar. Dia masih penasaran apa yang terjadi pada Damar dan Gladys tadi. Apa dia mengatakan sesuatu tentang masa lalu kalian? Dia tidak mengatakan apa-apa, yang terus bersuara hanya anjing di sebelahnya. "Tadi aku dengan Wendy, pasti dia sudah salah paham. Sepertinya tidak mungkin lagi berada di sampingnya untuk melindunginya," kata Damar dalam hati. Nidia tidak berkomentar lagi. Dia hanya melirik Lilia dan berkata, "Ayo kita makan. Jangan terlalu memikirkannya, lagi pula untuk saat ini Night Watcher masih belum mengizinkan kamu kembali ke kota LH. Saat masalah di sini sudah selesai, kamu akan kembali ke sana dan menyelesaikan masalah itu." Damar mengangguk, "Iya aku tahu, terima kasih kamu sudah peduli." Lilia tidak lagi melihat Damar, dia hanya fokus pada makanannya. Setelah makan malam selesai, Lilia dan Nidia pergi. Tidak ada hal yang penting malam itu, Damar tidur. Keesokan harinya, Damar terbangun karena telepon dari Pak Riki. "Halo, ada apa?" kata Damar. "Sebaiknya Anda segera datang ke perusahaan Pak, ada seorang wanita yang membuat keributan di depan pintu. Katanya dia adalah ibu mertua Anda dan menuntut untuk kita tanda tangan kontrak kerjasama dengan perusahaan milik Heri Sitara." "Jelas Pak Riki. Karena dia mengaku sebagai ibu mertua Anda, jadi kami tidak bisa mengusirnya." "Wanita licik, apa sekarang dia masih menggila?" tanya Damar enggan. "Sekarang sudah jauh lebih tenang, Nessa sudah menenangkan orang itu, sekarang dia berada di ruangan saya Pak." Damar mengangguk, dia mematikan telepon dari Pak Riki dan segera mandi lalu pergi ke perusahaan dengan taksi. Suasana perusahaan saat Damar datang sudah tenang. Banyak orang yang cukup penasaran dengan kedatangan Damar. Banyak yang masih tidak percaya kalau Damar adalah orang yang sama dengan foto direktur utama. Ini adalah kali pertama Damar datang ke perusahaan setelah identitasnya sebagai direktur utama dipublikasikan. Seorang karyawan terlihat memberi salam dan dibalas senyuman oleh Damar. "Ruangan Pak Riki sudah berdiri di luar pintu ruangannya. Dia segera menyambut kedatangan Damar. "Pak, maaf karena sudah meminta Anda untuk datang ke sini." "Tidak apa-apa, aku akan mengurusnya. Sepertinya dia merepotkan kalian," kata Damar. "Kami hanya tidak tahu harus bertindak bagaimana Pak." "Ah iya, Pak, saya tidak menyangka Anda menjalin hubungan baik dengan Barikang. Sepertinya kali ini kita akan mendapatkan untung besar karena berbisnis dengan mereka," kata Pak Riki antusias. Memang benar, Pak Riki sangat ingin menjalin hubungan baik dan bertemu dengan Barikang yang memiliki perusahaan logistik terbesar di kota JC, tapi Pak Riki tidak pernah berhasil. Namun setelah Damar muncul,
Bari Kang sendiri yang menghubunginya dan membicarakan bisnis yang menggiurkan. Damar tersenyum dan berkata, aku akan masuk dan menyelesaikan masalah di dalam. Damar membuka pintu. Amelia sedang duduk di sofa khusus tamu di ruangan Pak Ricky dengan lengan dilipat. Ternyata dia tidak sendiri, dia bersama Harry dan Nessa. Hei Damar, aku sudah memeriksanya. Sisi memiliki hak dari perusahaan ini karena kamu membelinya sebelum bercerai dengannya. Jadi kamu harus bekerja sama dan membuat kontrak dengan Harry. Kakakku, Amelia berteriak, dan lagi, kamu kemarin sudah menamparku, jadi kamu harus memberikan kompensasi. Harry menambahi, benar, walaupun kalian sudah bercerai tapi kamu harus tahu balas budi. Kamu tidak lupakan bagaimana ayahnya menyelamatkanmu dulu. Setidaknya kamu harus menunjukkan rasa terima kasih. Sebelumnya aku pernah bertemu dengan orang yang tidak tahu malu. Tapi aku belum pernah melihat yang sampai tidak punya urat malu seperti kalian ini. Damar melihat Amelia sambil tersenyum, perusahaan ini adalah milikku sendiri. Aku membelinya setelah menandatangani surat cerai yang kalian berikan padaku. Aku sudah tidak ada hubungan apa-apa dengan Sisi dan juga keluarga kalian. Apa, kalau kamu tidak mau bekerja sama aku tidak akan tinggal diam. Aku akan datang ke sini setiap hari dan membuat masalah, kata Amelia begitu tegas. Damar menghela napas mendengar omongan para kecoa tidak penting di hadapannya. Tanpa ingin mengeluarkan tenaga lagi, Damar berteriak, Satpam. Beberapa detik kemudian, beberapa orang Satpam berjalan masuk ruangan Pak Ricky dengan tegap. Apa yang kamu lakukan? Anakku punya hak. Dia memiliki setengah dari saham perusahaan ini, teriak Amelia. Keluar, Damar sangat malas kalau harus membuang energinya dengan percuma, terlebih lagi beberapa menit yang lalu dia masih tidur. Ini adalah pagi hari untuk Damar. Damar, kamu sudah kelewatan. Apapun yang terjadi, mereka berjasa karena sudah menyelamatkan nyawamu, kata Harry segera. Bawa dia juga, kata Damar sambil menunjuk Harry. Mereka berencana untuk membuat keributan dan kontrak kerjasama akan mereka dapatkan. Tapi mereka salah. Damar sama sekali tidak ingin berurusan dengan keluarga Raharjo lagi. Kali ini Damar melihat Nessa, tatapannya masih terlihat malas. Kamu, segera bereskan barang-barangmu dan cari pekerjaan lain. Perusahaan kami tidak butuh tenagamu lagi, kata Damar. Seketika tubuh Nessa gemetar, wajahnya pucat, dia tidak ingin berakhir seperti ini. Bab 27, Bertemu Gladys. Nessa yang terlahir dengan paras cantik itu selalu bangga dan merasa dirinya lebih dari orang lain. Tapi meski demikian, latar belakang keluarganya hanya biasa saja. Walaupun tujuannya adalah mendapatkan pasangan minimal anak kedua dari pemilik perusahaan besar, dia cukup ciut karena status ekonomi keluarganya. Dia membenci lelaki dari kalangan rendah, tapi dia juga tidak mendapatkan lelaki dari keluarga kaya. Saat ini Nessa berada di dalam status biasa saja, menjadi pekerja kantoran dari pagi sampai sore hari dengan gaji tetap. Di kota JC, PT, Citra Adidaya belum termasuk ke dalam jajaran perusahaan kelas atas. Tapi di kelasnya, PT, Citra Adidaya merupakan perusahaan yang relatif besar. Tapi para pekerja-pekerja mendapatkan gaji yang banyak dan fasilitas yang memadai demi menunjang kinerja serta kenyamanan. Sejak Damar menjadi direktur utama, Nessa sudah was-was kalau saja dia akan langsung dipecat. Tapi selama beberapa hari ini, dia masih bekerja seperti biasa tanpa ada surat pemberhentian kerja. Bagi Damar, dia tidak terlalu peduli mengenai Nessa, apalagi Damar jarang sekali datang ke perusahaan. Tapi sekarang masalahnya berbeda. Orang yang bisa membawa masuk Amelia dan Harry tentu saja hanyalah Nessa seorang. Apalagi kali ini Amelia ikut datang dan ikut campur soal kontrak dengan perusahaan Harry, pasti keluarga mereka sudah menyusun rencana. Damar mencoba membiarkan Nessa bekerja sesuai dengan keahliannya, tapi Damar memiliki batasan untuk orang yang tidak tahu malu sekalipun. Berhubungan dengan keluarga macam ini sangat melelahkan dan menguras energi. Damar ingin membabat habis rantai komunikasi dan sebisa mungkin meminimalisir bertemu dengan anggota keluarga Raharjo. Keputusan memecat Nessa adalah yang terbaik. Mendengar kata-kata Damar, seketika wajah Nessa memucat. Akan sangat sulit mencari pekerjaan dengan gaji dan bonus yang sebanding dengan di sini. Nessa menggertakkan gigi dan berkata, "Heh Damar,
Jangan karena kamu punya uang lalu kamu merasa hebat ya. Pecat, silakan. Dimas pasti akan merekomendasikan aku ke perusahaan lain yang lebih bagus daripada di sini. 10 kali lipat lebih bagus. Damar tidak menjawab, dia hanya berbalik dan berjalan keluar dari ruangan Pak Riki. Damar sialan, anjing kamu, dengar semuanya, bos kalian ini kurang ajar, Amelia masih berteriak histeris. Dia bercerai dengan anakku dan tidak memberikan harta gonogini sepeser pun, padahal kami yang sudah menyelamatkan nyawanya, tidak tahu balas budi. Sudah kaya tapi mental bobrok, walaupun Satpam sudah menarik Amelia pergi, mulutnya masih saja tidak mau diam. Amelia dan Harry dipaksa keluar, banyak karyawan yang melihat mereka berdua dengan wajah penasaran. Siapa yang tidak penasaran saat ada orang kesetanan dan mengeluarkan sumpah serapah tiada henti. Stephen juga ikut melihat. Dia merasa tidak bisa tinggal diam saat mendengar ucapan Amelia yang semakin keterlaluan. Kamu bilang Damar tidak tahu balas budi. Damar itu diselamatkan oleh suamimu dan dia yang menyuruh Damar menikahi putrimu. Damar dulu amnesia karena dia terluka parah. Demi mertua dan istri yang tidak tahu malu, Damar bekerja mati-matian selama 3 tahun demi membeli kebutuhan kalian. Tapi apa yang kalian lakukan padanya? Istrinya selingkuh dengan anak kedua pemilik perusahaan besar berharap mendapatkan harta. Lalu kalian langsung mengusir Damar. Rumah yang dibeli dari keringat Damar selama jadi tukang juga kalian ambil. Kalian memaksanya tanda tangan surat cerai lalu mendepaknya, bahkan dia tidak punya uang sepeser pun, teriak Stephen. Sekarang ingatannya sudah pulih. Dan ternyata dia dulu adalah orang kaya raya dan membeli perusahaan ini. Tapi apa, kamu datang ke sini meminta bagian? Tidak tahu malu, tambah Stephen masih emosi. Satpam dan karyawan-karyawan lainnya melihat Amelia dengan heran. Keluarga macam apa mereka ini? Hei, bukannya dia tantenya Nessa? Aku pernah melihat mereka berdua sebelumnya. Nessa dari bagian HRD itu? Dia kan juga 11-12 seperti itu? Dia licik makanya banyak yang tidak suka padanya. Damar berjalan menuruni tangga. Nessa terlihat berjalan mengekor pada Damar sambil menggertakkan gigi. Saat mendapatkan semprotan yang pedas dari Stephen, wajah Amelia terlihat kecut. Dia tidak mau kalah dan mengutuk Stephen. Siapa kamu? Apa yang kamu tahu soal masalah keluarga orang? Wah gila, sangat tidak tahu malu. Stephen memutar matanya dan menatap Amelia. Amelia bersiap untuk membalas lagi, tapi dihentikan oleh Damar. Bawa keluar, teriak Damar menghentikan pergerakan Amelia. Satpam langsung menarik Amelia dan Harry dengan paksa, tentu saja raungan Amelia masih terus melengking di udara. Damar melihat ke arah karyawan yang kebingungan, dia berkata, bubar, tidak ada yang perlu dilihat. Setelah itu, dia beralih ke Nessa yang diam 1000 bahasa menunduk dengan hati yang bergejolak tak karuan. Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk membereskan barang-barangmu. Kesabaranku sudah mencapai batasnya, jangan lagi kamu datang ke hadapanku dan membuat masalah. Kalau tidak, aku akan mengambil rumah yang kalian tempati. Nessa memicingkan mata, dia kesal karena tidak bisa melakukan apapun. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Nessa berbalik dan pergi ke ruang kerjanya. Stephen menggelengkan kepala seolah tidak percaya ada manusia berwatak mengerikan seperti mereka. Bisa-bisanya kamu bertemu dengan keluarga gila seperti mereka, Mar. Damar tersenyum dan memilih bertanya hal lain daripada harus membahas lalat-lalat pembawa penyakit seperti keluarga Raharjo. Kenapa kamu kesini? Bukannya Jimmy baru saja selesai operasi, tanya Damar. Aku sudah meminta bantuan saudaraku dari kampung untuk menjaga Jimmy. Aku tidak enak kalau bolos kerja padahal gajiku sudah dibayar dan sangat banyak. Damar merenung. Sebenarnya dia ingin mengajak Stephen untuk bergabung dalam Night Watcher, tindak tuturnya sangat baik. Tapi masalahnya adalah usia Stephen yang sudah agak tua. Dererte, ponsel Damar berdering. Oke, kalau begitu selamat bekerja, aku mau jawab telepon dulu. Iya, setelah Jimmy keluar dari rumah sakit aku akan mentraktirmu makan. Aku sangat berutang budi padamu, Mar, aku tidak akan pernah bisa membalas kebaikanmu. Kata Stephen berkaca-kaca. Alah apa sih? Sana cepat pergi, omel Damar. Stephen tersenyum, memang Damar tidak akan suka kalau ada orang yang terlalu berterima kasih padanya. Mereka pun berpisah di lobi perusahaan.
Stephen pergi ke ruang kerjanya dan Damar pergi mengangkat telepon. "Wendy, kenapa Wendy menelepon?" Saat pertemuan terakhir mereka, Wendy langsung pergi tanpa bisa mengobrol dengan Damar. Tapi Damar cukup terkejut karena Wendy menghubunginya lebih dulu. "Halo, aku minta maaf soal kemarin. Aku langsung pergi meninggalkanmu sendirian," kata Wendy. "Tidak apa-apa," jawab Damar terdengar tidak peduli. "Datanglah ke sini, aku sekarang di MWE, Monument of White Elephant, dengan Kak Gladys. Katanya dia ingin bertemu denganmu sebentar," ajak Wendy. Damar mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia tidak menyangka Gladys ingin bertemu dengannya. Damar mengangguk, "Oke, aku akan ke sana." Setelah keluar dari perusahaan, seperti biasa Damar akan naik taksi dan meluncur pergi ke MWE. Monument of White Elephant atau biasa disebut MWE adalah tempat wisata yang cukup terkenal di kota JC, berlokasi di dataran tinggi, serta ada sungai dengan pemandangan alam yang indah. Banyak wisatawan lokal maupun luar kota yang sengaja datang ke sana untuk rehat sejenak dari bisingnya suasana kota. Karena bentuk bangunannya yang mirip pagoda, banyak orang yang datang untuk minum teh atau bercengkrama dengan keluarga. Tentu saja uang yang dikeluarkan tidak sedikit kalau ingin datang ke sini. Karena ruangannya yang berbentuk seperti pagoda, Damar menelepon Wendy untuk memberitahunya mereka berada di ruangan mana. Di salah satu ruangan, Damar membuka pintunya. Aroma teh menyeruak masuk ke dalam indera penciuman Damar yang cukup tajam, membuat otaknya menjadi rileks karena menghirup aroma yang lembut itu. "Sini duduk. Apa kamu sudah pernah coba teh di sini? Ini coba. Teh ini buatan Kak Gladys loh," sambut Wendy dengan senyum. Gladys duduk di depan meja yang di atasnya ada berbagai peralatan untuk menyeduh teh secara tradisional. Setiap gerakan Gladys sangat luwes dan hati-hati, begitu elegan. Damar duduk tanpa mengucapkan apapun. "Wen, bisakah aku dan Damar ngobrol berdua sebentar?" tanya Gladys tanpa menunggu lama. Wendy mengangguk, "Kalau begitu aku keluar dulu." Wendy keluar dan menatap Damar dengan penasaran. Damar duduk berseberangan dengan Gladys. Secangkir teh diberikan oleh Gladys untuknya. Masih diam, dia mengambil cangkir itu dan langsung menyesapnya. Kali ini Damar berhasil membakar lidahnya. Melihat tingkah Damar, Gladys menggelengkan kepalanya. "Kamu memang sudah banyak berubah. Dulu kamu sangat suka apapun hal mengenai teh. Kamu bahkan belajar tata cara menyeduh teh dan cara menikmatinya yang benar bagaimana." Damar cemberut. Memang dia dulu suka melakukan apapun hal yang berhubungan dengan teh. Tapi itu dulu dan itu pun karena dia menyukai Gladys. Tapi saat di Night Watcher, tidak ada waktu lagi untuk Damar bermain acara minum teh seperti para bangsawan. Sudah 9 tahun, manusia berubah itu normal, kan? Damar tersenyum. Gladys mengibaskan rambutnya, lalu mengangkat kepalanya. Dia melihat Damar untuk pertama kalinya sejak Damar datang tadi dan berkata, "Aku akan menikah dengan Diska." "Aku tahu," angguk Damar. "Diska kemarin sudah pamer padaku. Aku tidak menyukainya," kata Gladys lagi. Bersambung.